Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Formato 2022. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Nasaruddin dan rekan saya Miftah. Kembali lagi bersama kami di episode 2 podcast Formato 2022. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas topik tentang program pemberdayaan desa. Oh iya, sekedar informasi nih buat kalian. Episode kali ini adalah kelanjutan atau part kedua dari podcast tahun lalu yang juga membahas tentang program pemberdayaan desa loh. Wah iya, bener banget nih. Tahun lalu itu juga kita podcastnya pernah membahas topik yang sama tentang pemberdayaan desa. Namun yang membedakan pada kali ini kita lebih fokus membahas salah satu program yang ada di dalamnya. Bersama dua narasumber hebat kita pada hari ini, kita akan mengambil tema mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter unggul melalui program pemberdayaan desa. Nah, narasumber yang hebat ini ialah Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana dari P3D. Halo Mbak Olivia dan Mas Enrico. Halo. Iya, halo. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu biar teman-teman juga saling mengenal. Silakan. Aku sih. Oke, perkenalkan teman-teman, namaku Olivia Nura Indonesia, aku dari jurusan DKV. Iya, perkenalkan nama saya Muhammad Enrico Ibrahim dari jurusan PMPKN. Oh iya, yang ketuanya yang Mbak Olivia atau Mas? Mbak Olivia. Ya. Aku wakilnya. Ya. Ya, terus sekarang kegiatannya apa? Maksudnya kesibukan? Sekarang ini lagi ngapain? Iya. Adikku saya. Ya, kalau dari aku sendiri sekarang ya sudah kuliah lagi, terus juga mau ada persiapan buat skripsi karena sudah semester tua ini. Semester 7. Iya. Oke, kalau aku sih sebenarnya sekarang waktunya KKN ya. Kalau teman-teman dari pendidikan mungkin kemarin KKN, kalau aku baru KKN semester 7. Sekarang lagi ikut studi independen MBKM. Semangat ya Mbak dan Mas menjalani sehari-harinya. Iya. Apalagi udah mahasiswa nih, udah mahasiswa tingkat akhir ya. Oke, kita masuk pada topik pembahasan kali ini ya. Nah, seperti yang saya tahu nih, program P3D ini kan keberlanjutan dari program PAP2D ya Mbak dan Mas. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail apa sih sebenarnya P3D itu? Program yang seperti apa gitu? Mungkin dari Mbak Olivia atau Mas Enrico boleh. Monggo. Ya, mungkin dari saya dulu ya. Jadi menurut saya program pengembangan pemberdayaan desa itu karena sudah bisa dibilang tahap 2 dari program sebelumnya yaitu PAP2D, kita melanjutkan program yang telah ada dan kita melakukan beberapa perbaikan dan pembaharuan. Ya, karena kita fokus pada pariwisata di tahun pertama yaitu tahun 2020 PAP2D dan P3D ini kan merupakan program yang baru ya di tahun 2021. Nah, itu kita fokus dengan pembangunan ya. Jadi pembangunan di beberapa tempat seperti spot foto, ada pembangunan warung, penambahan aksesoris wisata, dan juga kita ada pembenahan di bagian loket yang bagian depan. Selain itu juga ada penambahan seperti adanya papan informasi dan juga papan petunjuk arah ya, karena pariwisata ini kami bilang cukup terpencil ya daripada wisata yang lainnya karena berada pada dusun ya, dusun Sajen, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dan alhamdulillahnya dukungan dari teman-teman pada tahun 2021 bisa mewujudkan program ini menjadi lancar dan juga dapat terlaksana dengan baik gitu. Alhamdulillah itu kalau
P3D-nya ya. Kalau PHP2D-nya itu sebelumnya itu cuma ada komunitas water tubing itu aja kan ya. Jadi ketika ada customer untuk mau water tubing di situ belum ada seperti spot foto atau loket itu belum ada. Jadi PHP2D itu ada itu untuk membangun itu tadi spot foto, loket, post rescue dan sebagainya. Jadi PP2D itu kan kita membangun dari awal, sedangkan P3D itu kita keberlanjutan dari program sebelumnya. Terus mungkin di P3D ini juga kita walaupun fokus di pembangunan, kita juga menggait kembali, kita mengajak kembali Karang Taruna dan beberapa tokoh masyarakat untuk menyukseskan program ini karena menurut kami tanpa adanya bantuan dari yang kita bilang khalayak sasaran ya, itu kita tidak akan pernah bisa mewujudkan ini karena masyarakat sendiri atau khalayak sasaran sendiri merupakan subjek ataupun orang yang benar-benar akan terlibat dan meneruskan program ini nantinya ketika sudah dikembalikan ke desa. Mungkin seperti itu. Oh iya, Mas Mbak ini setelah yang dijelaskan tadi kan, ternyata program ini kan bukan hanya P3D ya. Ternyata maksudnya itu ada sebelumnya itu PHP2D. Nah, perbedaan dan persamaan dari PHP2D lalu P3D dan yang baru ini PPK itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya. Oke. Iya. Jadi dari saya sendiri kalau ya kita melihat dari awal ya, PHP2D, P3D dan PPK. PHP2D itu program yang sebenarnya sudah ada ya. Maksudnya sudah ada dari lama sekitar tahun 2010. Nah, kita baru mengikuti program itu dari tahun 2020 yang kemarin. Sesuai sama ketika kita masih menjadi pengurus ya di Forum Mahasiswa Mojokerto Universitas Negeri Surabaya. Nah, PHP2D kita membangun dari awal, sedangkan P3D kita keberlanjutan. Nah, untuk yang istilah barunya adalah PPK ya. Nah, PPK itu sendiri setahu saya itu masih ada bersamaan dengan PHP2D. Berarti dari awal itu? Iya, betul, dari awal. Jadi yang paling beda di sini adalah P3D karena pertama programnya baru ada di tahun 2021, kedua juga menurutku P3D ini juga nantinya berbeda dengan PPK gitu kan. Karena PPK sejauh ini PPK itu ya yang PHP2D itu kalau dalam pelaksanaannya seperti itu. Terus perbedaannya kalau menurutku yang paling mendasar itu ya dari segi mungkin fokusnya ya. Kalau di awal kan kayak PHP2D sama PPK itu kan fokusnya lebih untuk membangun kelompok masyarakatnya. Jadi kita nggak bisa melakukan program-program atau mewujudkan program-program yang ada itu tanpa adanya bantuan dari kelompok masyarakat yang sudah kita bentuk tadi gitu. Terus yang kedua tentunya kita baru membuat sebuah kesepakatan dan perizinan di sana. Katakanlah semisal kita mengadakan suatu pelatihan untuk masyarakat untuk melaksanakan program itu tadi. Nah, itu sendiri kita baru mengawali. Jadi mungkin kita masih katakanlah mungkin agak canggung ya di awal-awal dan juga mungkin benar-benar berbenah dari awal. Jadi mereka tentunya akan responnya rata-rata untuk di awal ya. Jadi kita bicara masyarakat, kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi baik buruknya ya ini akan kita sampaikan gitu ya. Jadi respon di awal tentu masyarakat akan sangat senang karena apa? Di sini kita agak berbeda dengan program yang lain di kuliahan atau seperti KKN ya. Karena masyarakat menganggap ini seperti KKN padahal tidak. Karena ini kalau KKN kan dana pribadi, sedangkan ini yang kita gunakan adalah dana yang kita peroleh dari Kemendikbud. Karena ini sebenarnya PHP2D atau P3D dan PPK ini merupakan lomba. Jadi lomba di tingkat nasional dan itu bersifat pemberdayaan desa sehingga kita membangun desa itu tadi. Untuk persamaannya ya tentunya akan sama karena kita berada di tempat yang sama. Kita akan melaksanakan program dengan orang-orang yang sama, khususnya adalah khalayak sasarannya.
Karena keberlanjutan itu sendiri atau dari program P3D kan merupakan dari PHP2D. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin Mbak Livia bisa menambahi sedikit. Ya. Ya sama sih, ini sebenarnya memang beda ya seperti KKN reguler biasa karena benar-benar dana besar banget gitu loh turun dari Kemendikbud gitu. Jadi pandangan masyarakat itu jadi lebih open, terbuka dan welcome gitu kepada kita karena ini kesempatan menurut mereka gitu. Wah, berarti setelah dari penjelasan Mas Enrico sama Mbak Olivia ini, program-program seperti PHP2D, P3D, dan PPK itu memiliki arti masing-masing ya, tetapi masih satu tujuan yang sama dalam konteks pemberdayaan desa. Iya. Nah, Mbak Olivia dan Mas Enrico ini kan menjabat sebagai ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana ya dari program P3D. Nah, mungkin bisa apa ya? Diberitahu ke teman-teman nih, apa sih tugas-tugasnya sebagai ketua dan wakil ketua pelaksana? Apalagi kan apa mengemban tanggung jawab yang besar ya kalau ya. Mungkin bisa dijelaskan gitu tugas-tugasnya. Ini kita perlu cerita dari awal banget lah. Kalau cuma tugas-tugasnya apa gimana? Boleh atau tugas Cerita dari awal lah ya. enggak apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya pemilihan ketua dan wakil ini sebenarnya enggak sepele ya harusnya ya. Cuma saya di Formato ini sebenarnya masih minim, kurang pengetahuan soal organisasi, jadi terbantu banget oleh HC Enrico dan kakak-kakak yang lain seperti Mas Riki, Mbak Efti dan sebagainya. Jadi kalau saya sendiri ini beda ya dari P3D yang lain mungkin ya, karena saya punya bidang di bagian media sosial teknologi karena basic jurusan DKV, mungkin saya lebih fokus ke pembrandingan wisata tersebut gitu kan. Kalau soal untuk komunikasi ke masyarakat mungkin waktu di P3D ini saya baru belajar gitu, mungkin lebih bisa teman-teman yang lain gitu. Kalau soal itu mungkin Enrico bisa menjelaskan. Boleh, Mas. Iya. Jadi kita sudah ada pembagian tugas ya, di mana memang menurut kami P3D ini bukan program yang kecil, karena juga kami sudah melihat potensi dan juga baik potensi manfaatnya dan juga potensi resiko yang ada di desa tersebut ya. Jadi kita mengadakan pembagian tugas kan kalau kita lihat di programnya itu tidak ada wakil ya. Jadi wakil itu kami mengadakan apa ya, kesepakatan. Jadi inisiasi kami sendiri untuk membuat kesepakatan itu agar semua itu dapat kita backing. Karena sesuai apa yang disampaikan Mbak Olivia punya background yang punya kemampuan di bagian media teknologi, sehingga sekalipun Mbak Olivia juga memimpin di sini dan juga memberikan apa ya, pengarahan, tapi ada kalanya Mbak Olivia juga membantu teman-teman yang dari divisi media informasi dan teknologi atau yang kita sebut Medintek. Sedangkan saya lebih ke komunikasi dengan masyarakat. Jadi kita ada itu tadi. Jadi membantu adanya masyarakat dan juga apa ya, komunikasi antar halayak sasaran itu saya pertimbangkan juga. Jadi kita melihat jadwal yang ada di masyarakat, seperti kalau kita spesifik kepada P3D ya, P3D di Desa Sajen ini kita rata-rata malam. Jadi kita adanya sosialisasi terus juga dan lain-lain program itu ya, kita tuh malam hari. Kenapa kok malam hari? Karena kita kembali lagi bahwa ketika kita melaksanakan program itu kita harus menyesuaikan dengan masyarakat di sana. Betul sekali. Nah, di sana juga mungkin apa ya, namanya juga merupakan terdiri dari beberapa komponen masyarakat, tentu ada semacam perbedaan-perbedaan. Nah, ini kami tentunya sebagai ketua dan wakil ini kan bisa dibilang kayak juru bicara di sana gitu. Nah, itu kami berusaha semaksimal mungkin apa yang kami sampaikan tidak tidak sampai melukai hati dari masyarakat di sana. Jadi kita benar-benar menata omongan, kita menata kalimat ketika kita menyampaikan
pembahasan. Dan apa ya, di sana itu kalau untuk saya pribadi di luar program, jadi di luar program juga saya juga kadang mengajak teman-teman untuk bergabung dengan acara-acara di wilayah Sajen sendiri. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari program P3D saja ketika pertemuannya, maka kita tidak akan terjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sana. Sehingga kita punya inisiatif, kita semua punya inisiatif untuk mengikuti setiap kegiatan sebisa mungkin ya. Kita mengikuti kegiatan yang ada di desa sana sehingga kedekatan antara tim P3D dan halayak sasaran ini terjalin seperti itu. Jadi sekalipun ada pembagian tugas ketua dan wakil ya, ini fokusnya kan pertanyaannya di sini, tapi kita tidak pernah mengatakan bahwa hanya kami yang bergerak di sini, tapi teman-teman sangat support sekali untuk membantu tugas-tugas kami juga. Begitupun sebaliknya, seperti itu. Kalau boleh menambahkan ya, kalau misalnya kita datang ke desa, mungkin siapapun nggak harus P3D, PP2D atau KKN itu semuanya harus punya attitude ya teman-teman ya. Jadi kita itu datang atas nama kampus gitu, jangan sampai kita merusak nama kampus dan menjadi image yang buruk bagi masyarakat. Terus kalau soal tugas, kebetulan kalau di PP2D itu kan fokus ke pelatihan ya, kayak pelatihan gitu kan, sama pengadaan logistik dan lain-lain, manajemen ya. Kalau di P3D ini kenapa kok sampai saya yang background DKV ini sampai sempat jadi ketua itu karena di P3D ini benar-benar selain fokus pembangunan, kita itu fokus ke pembrandingan ulang wisata. Nah, di mana di mata kuliah saya ini ada relate-nya gitu loh untuk membrandingkan sebuah wisata. Jadi kebutuhan seperti pembuatan logo, terus promosi, sosial media dan lain itu bisa ke-handle gitu lah dengan baik gitu. Hebat sekali nih Mas Enrico dan Mbak Olivia bisa mengemban tanggung jawab yang besar juga. Dan juga para panitia formato yang juga bertugas, ikut membantu mensupport dari Mas Enrico dan Mbak Olivia. Nah, bagaimana sih awal mulanya formato kok bisa mengikuti PHP 2D dan berlanjut sampai P3D ini? Oke, aku dulu ya. Jadi awal mula formato ikut program P3D itu dari angkatan 2020 yang waktu itu diketuai oleh Mas Riki dan diwakili oleh Mas Fahmi. Waktu itu dari departemen di formato ada teman-teman gitu yang pengen banget gitu ikut kegiatan pemberdayaan desa. Kebetulan waktu itu ada PP2D. Jadi teman-teman itu istilahnya itu mau babat alas gitulah, pengen coba terjun nih. Gimana sih rasanya ikut PP2D gitu kan. Dimulailah oleh teman-teman waktu itu survei dan lain-lain. Akhirnya sampai ke tahap administrasi lolos dan tahap pendanaan juga alhamdulillah lolos waktu itu. Akhirnya berjalanlah untuk membangun wisata desa Sajen itu ya. Sajen adventure ya. Ya, waktu itu udah selesai dan ketika sudah ganti kepengurusan tiba-tiba ada pengumuman bahwa formato itu diundang dalam kegiatan P3D. Nah, waktu itu teman-teman ya otomatis ikut kan ya, harus itu. Jadi karena ada batasan semester ya waktu itu, batasan semester, jadi mungkin kita masih belum bisa untuk mengajak mahasiswa fungsio baru yang barusan daftar untuk ikut P3D dulu, minimal semester 5, otomatis kita harus mengajak kakak-kakak yang sebelumnya yang ikut PP2D. Itu sih, barangkali ada tambahan. Jadi program pemberdayaan desa ini sebenarnya itu kalau untuk tahun dari angkatan Mas Riki itu masuk di Departemen Akemsos ya. Dan kebetulan di tahun pertama kita lolos PP2D diketuai oleh Mbak Rolita, dan sedangkan di P3D ini diketuai oleh Mbak Olivia ini. Nah, dari apa yang sudah disampaikan Mbak Olivia tadi, aku cuma mungkin menambahkan bahwa mengambil program ini tentu banyak resiko ya. Jadi kita mempertimbangkan mulai dari program kerja kita yang sudah padat, terus juga kita juga waktu itu kebetulan di P3D-nya kita sudah mengikuti PHP2D juga. Jadi karena PHP2D tahun 2020 udah lolos, sehingga di tahun 2021 kita akan mengadakan PHP2D juga. Tapi tiba-tiba muncullah program P3D ini. Nah, ini kita melalui pertimbangan yang cukup lama
dan kita mempertimbangkan bahwa P3D itu kita adalah satu-satunya yang mewakili dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi ketika kita tidak mengambil program ini tentu akan ada resiko di balik itu yang mungkin kita tidak bisa sebutkan di podcast ini ya, karena sangat riskan sekali dan tentunya ini merupakan capaian yang sangat besar ya menurutku di sebuah organisasi, khususnya di Ormada seperti kita ini gitu. Wah, memang Formato ini sangat luar biasa ya. Perjalanan dari awal sampai saat ini itu memang tidak mudah gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, judul apa sih yang diajukan Formato dalam program P3D ini, dan program kerja seperti apa yang difokuskan oleh panitia? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau dari aku dulu ya, aku menjelaskan secara garis besar aja ya. Kalau di PP2D kebetulan saya baca catatan. Ini judulnya itu Manajemen Eduwisata Berbasis Teknologi Informasi dalam Pengembangan Potensi Wisata Air di Desa Sajen. Waktu itu teman-teman itu fokus ke bagaimana sih menyatukan antara teknologi dengan warga di Desa Sajen itu untuk di bidang wisata, itu tadi wisata air gitu tadi. Lalu untuk di P3D-nya judulnya itu Manajemen Pengembangan Eduwisata Berbasis Community Based Tourism dalam Pengelolaan Sajen Edu Adventure menuju destinasi serta pesona wisata air. Nah, di sini di P3D selain pembangunan yang tadi udah disampaikan, juga mendalami juga kembali itu apa sih community based tourism itu, dan apa sih, bagaimana sih wisata, bagaimana sih brandingnya gitu. Mungkin untuk detail-detailnya itu bisa dibantu oleh Enrico menjelaskan. Iya. Jadi kalau dari saya pribadi untuk yang PAP2D ya, yang pertama itu kan fokus di manajemen, tapi karena merupakan program awal, jadi penitik beratannya itu kita ya di wisata water tubing. Jadi kita memproses adanya akulturasi dari komunitas water tubing itu sendiri dengan Karang Taruna, sehingga pada waktu itu tercipta yang namanya divisi pariwisata di Karang Taruna itu sendiri. Jadi intinya itu tidak ada biar semuanya itu jadi satu gitu kan. Karena semua itu juga bagian dari masyarakat dusun Sajen. Jadi tidak mengambil dari dusun lain kebetulan. Karena bagi masyarakat sendiri menyatukan berbagai komponen masyarakat yang ada itu adalah sebuah keharusan, di mana itu untuk membangun potensi desa itu agar dapat dikelola oleh masyarakat. Nah, dari situ mungkin tadi sudah disebutkan ya bahwa program di awal itu di dalamnya itu kita itu tadi pembentukan, habis itu kita sudah mulai kita berorientasi pada benefit, yaitu berupa pengelolaan pariwisata ini kita perdagangkan. Jadi kita ada website, waktu itu kita pembuatan website buat pembelian tiket dan lain sebagainya. Di situ kita sudah ada pelatihan juga, waktu itu kita ada pelatihan untuk kepariwisataan. Nah, itu kita berasal dari komunitas water tubing sendiri yang melatih. Jadi bukan dari luar, melainkan dari para komunitas yang sudah berada di dusun Sajen itu sendiri yang memberikan pelatihan kepada Karang Taruna dan teman-teman juga. Jadi kita sebagai panitia pada waktu itu juga terlibat di dalamnya. Terus yang P3D sendiri itu karena sudah kita untuk di tahun sebelumnya itu sudah sudah ada pembuatan kelompok yang fokus dengan wisata, dan juga habis itu ada beberapa pembangunan dan juga sudah ada perdagangan itu tadi dari kepariwisataannya sendiri. Nah, kita fokus di pembangunan, sehingga pembangunan ini ada perbaikan dan juga ada penambahan yang tadi mungkin sudah kita sebutkan di awal. Dan dari situ kita juga berusaha untuk mengaktifkan kembali, karena adanya corona kemarin itu ini sempat divakumkan. Jadi sempat divakumkan karena memang tidak diperbolehkan para wisatawan untuk datang di pariwisata itu gitu. Nah, di sini juga kita adakan pelatihan kembali. Jadi kita fokus di branding.
Jadi branding untuk pemasaran itu kita adakan lagi dan ini lebih intens ya dari tahun sebelumnya. Jadi kita mengadakan sebanyak 2 kali selama 1 bulan. Jadi kita mengadakan 2 kali. Terus juga selain itu kita ada ini sih lebih menurutku kayak ada warungnya juga ya di situ ya. Jadi poinnya ada di situ juga. Jadi kalau yang lain kan benar-benar fokus hanya di aspek wisata seperti loket itu kan ya. Terus ada post rescue, ada aksesoris wisata itu menurutku kurang memberikan apa ya titik utama dari program ini. Nah ini kita ada warung. Nah meskipun kita masih juga mencari, jadi dari tahun 2020 yang BHP 2D sebenarnya kita sudah mengajak kerjasama dengan pihak sana, namun mungkin karena kurangnya follow up lagi dari pihak pemerintah desa, karena kita tidak sendiri ya, kita dibantu oleh pemerintah desa juga, akhirnya ini tidak terjadi kerjasama dengan orang yang akan menempati warung itu sendiri, sehingga mungkin sampai sekarang pun warung ini masih dalam tahap proses untuk ditempati oleh orang yang mau dan ingin bekerja sama dengan Sajen Edu Adventure. Jadi di BHP 2D itu ada luaran waktu itu, ada modul untuk masyarakat waktu itu, karena ada website khusus tiketing ya. Yeah. Nah waktu itu masyarakat itu perlu tahu gimana sih cara pengoperasiannya gitu loh. Nah dengan inisiatif tim waktu itu membuat modul untuk diberikan kepada masyarakat gitu. Kalau di P3D waktu itu ada luaran kita harus membuat buku ber-ISBN. Nah buku itu bebas sebenarnya. Jadi buku itu dipergunakan tim P3D untuk menjelaskan bagaimana sih perjuangan dari awal BHP 2D, P3D gitu, dari sisi organisasi dan kepemimpinan dan lain sebagainya, dan segala pengalaman ada di situ. Buku itu mungkin teman-teman bisa menghubungi teman-teman Formato ya nanti ya, karena itu dijual sebenarnya ya. Gitu. Tambahnya itu aja sih. Nah, seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa pelaksananya itu ada di desa Sajen ya, Kak? Iya. Ya. Nah, bagaimana sih respon masyarakat desa tersebut itu kalau maksudnya mengetahui bahwa adanya program ini di desa mereka itu? Mungkin bisa dijelaskan. Monggo. Iya. Jadi kalau kita bicara masalah respon berarti ada 2 respon ya di tahun yang berbeda. Respon di tahun pertama, jadi setahu saya ya, jadi Karang Taruna Dusun Sajen ya, lebih tepatnya dusun ya Mas ya. Itu ada sekitar 250-an ke atas. Jadi pengurusnya seperti itu. Nah, di tahun pertama mungkin ini adalah program yang benar-benar baru, dan juga kedatangan teman-teman UNESA ini tentunya menjadi hal yang menurut mereka adalah hal yang baru dan perlu untuk diperjuangkan, karena kita belum tahu kedepannya akan seperti apa gitu kan ya. Nah, responnya sangat baik, jadi sangat baik sekali, dan kita bukan hanya melibatkan Karang Taruna ya, apalagi khususnya di sosialisasi kita melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah desa setempat, kita ada LPM, kita ada BPD, kita ada PKK, ya mungkin kurang lebih itu sih, dan masih ada beberapa tokoh masyarakat ya yang lain kita libatkan di situ. Sangat baik. Terus ini belum ke P3D ya mungkin ya, sorry ya. Jadi di BHP 2D itu benar-benar banyak sekali, jadi langsung direspon, tapi mungkin karena ketika dalam prosesnya ada ya namanya desa ya, ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, akhirnya mengurangi jumlah dari respon yang ada di masyarakat. Meskipun itu juga bukan hal yang tidak wajar sih, sebenarnya hal yang wajar ya, karena juga di perbedaan pendapat itu di awal-awal karena kita tidak paham ya, maksudnya di sini tuh program ini kan masih awal, jadi kita itu belum tahu arahnya bakal dikemanakan gitu kan untuk masyarakatnya sendiri. Tapi kalau untuk programnya kita sangat paham karena kita yang menggagas gitu kan. Di P3D ya secara jujur sekali responnya berbanding terbalik dari yang awal. Jadi responnya sedikit karena mungkin
dari yang awal itu di sini kita kurang bisa untuk memahami bagaimana mengatasi problem di sana, karena kita juga bukan bagian dari masyarakat sana meskipun kita yang menggagas program. Jadi kita menerima apa adanya, siapa yang merespon itu yang kita ajak. Jadi namun pada akhirnya dalam prosesnya ini ketika benar-benar pada penutupan program yang kemarin kita sempat ada penyerahan vendor juga, alhamdulillahnya sudah kembali seperti awal, bahkan sudah ada regenerasi. Dan mungkin salah satunya juga hadir di sini, regenerasi dari Karang Taruna Dusun Sajen, dan ini merupakan hal yang baik bagi kita ke depan, bahwa program ini meskipun sudah ditutup, mungkin kita bisa melihat bahwa program ini insya Allah akan berlanjut gitu. Ya. Berarti ini dari panitianya itu nggak hanya dari Formato aja ya, dari Karang Taruna juga, terus dari masyarakat desa itu juga. Ya. Kalau kita dikatakan sebagai panitia, tentu dari kami sendiri, karena fokus pada program. Nah, kalau dari mereka, maksudnya mereka itu adalah masyarakat dan ya Karang Taruna dan beberapa elemen lainnya itu dinamakan khalayak sasaran. Iya. Terus gini, apakah ada kesulitan gitu dalam mengumpulkan atau mengajak masyarakat yang ikut serta dalam program pemberdayaan desa di desa dusun Sajen? Dusun Sajen. Iya. Sebenarnya ada pasti ada kendala sih kalau misalnya bicara soal KKN gitu kan ya. Kendalanya itu kurang lebih dari waktu yang kita pilih untuk bertemu dengan masyarakat desa Sajen, karena masyarakat desa Sajen itu kan profesinya itu bermacam-macam gitu ya kan. Jadi susah untuk menyesuaikan jadwal yang free gitu, yang sama untuk masyarakat. Jadi kita berkomunikasi bersama masyarakat, dan kebetulan kita memiliki kesepakatan bahwa kita bertemunya pada malam hari waktu itu. Mungkin sedikit berat bagi teman-teman mahasiswa yang apalagi perempuan gitu kan ya. Waktu itu kita kan tidak menetap di desa, waktu itu kita kan pulang pergi gitu kan dari rumah ke desa tersebut. Mungkin terlalu jauh dan terlalu malam, itu adalah tantangan yang kita alami di P3D itu, untuk bisa saling terkoneksi sama masyarakat di desa Sajen. Itu sih kendalanya. Tambahan barangkali? Ya, mungkin nggak tambahan dari aku, karena mungkin kita realistis saja ya, bahwa di dalam pelaksanaan program hampir ya, kita tidak bilang hanya di masyarakat desa ini saja, tapi hampir di seluruh masyarakat desa yang lain pasti menginginkan yang dinamakan benefit. Nah, kebanyakan dari masyarakat kurang memahami bahwa ketika menginginkan suatu benefit tentu kita harus menghargai proses. Nah, hal yang instan itu rata-rata diinginkan oleh masyarakat, sehingga kita sekalipun kita sudah menjelaskan secara rinci bahwa kita harus berproses bersama, ya ada kalanya ada beberapa yang kurang bisa untuk diajak kerjasama, sehingga kita terkadang kekurangan anggota, kita kekurangan orang-orang yang bisa kita ajak dalam program itu sendiri. Terus juga mungkin di dalam masyarakat itu sendiri terdapat problem-problem yang kita tidak tahu, karena kita bukan asli dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita sangat menghargai bahwa ketika mereka sudah datang, ketika kita sudah memberikan undangan dan informasi bahwa kita akan berkumpul pada satu tempat yang biasanya kita berkumpul itu di Balai Desa Sajen yang berupa aula itu ya. Nah, itu kita sangat bersyukur karena ketika kedatangan mereka menyempatkan waktu untuk kami, karena juga ini buat desanya sendiri, itu punya effort ya, punya keinginan yang tinggi, dan juga benar-benar ingin membangun program itu agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat gitu. Berarti memang bukan hanya dari panitia Formato saja yang turut serta, tapi masyarakat sekitar juga ikut ikut serta lah dalam program pemberdayaan desa ini. Nah, untuk interval waktu pelaksanaan dari program ini tuh berapa lama ya, dari awal sampai mungkin sekarang, atau bagaimana? 6 bulanan ya, Kak? Iya, interval standarnya itu 6 bulan. Nah, tapi karena kita kembali lagi bahwa
ada di tahun 2021 ya, khususnya yang P3D ini sesuai dengan fokus pembahasan hari ini. P3D sendiri itu karena kita ada waktu itu PPKM ya, adanya pembatasan sehingga waktu itu kita diundur. Jadi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pemerintah desa. Waktu itu tim lapangan kita ke sana dan kesepakatannya adalah kita laksanakan di bulan Agustus, akhir Agustus. Ya, dan itu kita juga ada penyesuaian sehingga bisa kami katakan meskipun kita awali di bulan Agustus, tapi benar-benar bahwa kita terjun di lapangan dan bersama masyarakat, kita membahas secara detail itu adalah di bulan September. September, Oktober, November, Desember. Nah, itu sekitar cuma 4 bulan. Ya, itu pun sama pembangunan. Nah, di sini tentunya ya interval ini sendiri menurut saya ya meskipun bersinggungan sama peraturan pemerintah karena pemerintah sendiri kan menekankan itu agar tidak sampai terjangkit corona ya waktu itu ya. Jadi mungkin itu dengan interval yang standarnya 6 bulan dan ketika dalam pelaksanaannya itu cuma 4 bulan kita kesulitan karena fokusnya itu ada di pembangunan itu tadi. Nah, terus dari program ini tuh apakah hanya panitia saja dari Formato ataukah ada kayak sukarelawan atau volunteernya juga gitu, Mbak? Oke, sebenarnya kalau misalnya dari peraturan keanggotaan ya, administrasi itu sebenarnya ada 15 anggota itu harusnya sudah cukup ya buat kegiatan P3D ini. Namun karena yang tadi udah disampaikan kalau misalnya kita menyesuaikan waktu kepada masyarakat kan harus malam hari gitu kan. Jadi teman-teman yang harus datang ke desa itu jadinya sedikit gitu. Belum lagi ada batasan juga dari beberapa orang tua kan yang khawatir gitu kan sama anaknya. Jadi kita punya inisiatif buat menambah teman-teman volunteer gitu dari Formato UNESA sendiri gitu. Ada. Ya, ada volunteer. Jadi benar-benar tenaga pemikiran mereka sangat kita perlukan dalam pelaksanaan ini. Terus juga volunteer ini kita ambil tidak hanya dari teman-teman angkatan bawah ya. Karena kalau untuk yang sebenarnya tujuannya kita ambil volunteer itu juga bukan karena hanya P3D kita kekurangan tenaga benar-benar itu ya. Itu realistisnya seperti itu. Cuma kita juga memberikan pembelajaran bagi angkatan khususnya 2021 gitu kan. Biar kedepannya kalau mau melaksanakan pemberdayaan lagi itu mereka sudah ada gambaran. Terus kita juga waktu itu karena memang kekurangan masih dari teman-teman yang benar-benar punya fokus dan kemampuan di bagian branding ya. Itu dan media otomatis kita ambil dari angkatan 19 ya. Jadi ketika kita punya koneksi, jadi teman kita dari DKV ya, dari DKV dan juga kebetulan dari Mojokerto. Domisili di Mojokerto waktu itu, di luar Formato tapi ya. Ya, jadi sekalipun seperti itu keanggotaan masih tetap masuk di Formato, jadi kita juga dari anak Mojokerto sendiri gitu, volunteernya. Itu volunteernya dari Formato sendiri atau dari luar juga? Keduanya. Keduanya. Iya, keduanya. Berarti itu boleh menjadi volunteer gitu? Boleh, asalkan asalnya dari Mojokerto gitu. Ya. Sesama Mojokerto Ya. gitu ya. Sebenarnya kalau secara keanggotaan masih di ya. Gitu. Terus ini kalau mau jadi volunteer ini apakah ada persyaratan tertentu gitu atau ada seleksinya gitu? Terlebihnya untuk persyaratan tidak ada ya. Yang ini kan bersifat sukarelawan gitu kan. Mungkin kita ada seleksi itu bukan untuk memilih apakah bisa ikut apa enggak, bukan. Tapi seleksi ini untuk membagi ke divisi apa sih yang diinginkan gitu. Sesuai minatnya gitu. Ya, sesuai minatnya dan juga itu tadi kemampuannya juga di mana gitu kan. Terus manfaat bagi volunteernya itu untuk mengikuti menjadi kepanitiaannya itu seperti apa gitu? Oke, aku sih. Oke, jadi dari teman-teman volunteer ini yang didapatkan itu pastinya pengalaman ya. Apalagi waktu itu teman-teman angkatan 19 masih semester 5 waktu itu kan. Kebetulan juga di semester ke berikutnya itu harus ada KKN ya. Jadi otomatis ini menjadi kesempatan yang dini banget gitu loh teman-teman biar tahu gimana sih rasanya ikut kegiatan pemberdayaan desa itu gitu. Jadi dari P3D ini benefit untuk volunteer itu luar biasa untuk pengalaman persiapan buat KKN ke depannya. Untuk selainnya mungkin bisa ditambahkan?
Jadi secara khusus mungkin kita udah tahu bagaimana berkomunikasi dengan jadi kita sudah tahu bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi paling tidak ketika KKN kita sudah tidak kaget ya. Bagaimana kondisi yang seharusnya dan apa sih perbedaan komunikasinya dengan kayak kita yang sebagai organisasi. Tentu kan ada perbedaan di situ. Habis itu juga dari situ teman-teman itu karena mungkin corona kemarin kan keterikatannya tidak ada ya, kurang gitu kan ya. Dari sini mungkin juga bisa gitu loh. Teman-teman dekat melalui program ini terjalin bagaimana sih kita melaksanakan ini itu ya kita ada tugas sendiri itu ada individu tapi juga kita berkelompok jadi kita paham gitu loh maksudnya pembagian tugasnya itu bagaimana dan kita membacking meskipun sudah ada pembagian tugas tapi sebagai Ormada apalagi ya kita bisa membacking divisi yang lain ketika tugas kita sudah selesai gitu. Ya kalau boleh menambahkan sih untuk teman-teman di selain desain ya itu mungkin terlebih ikut kegiatan volunteer itu mungkin biar paham gimana sih organisasi itu ya. Tapi ada satu hal nih dari teman-teman di luar Formato tadi kan yang ikut ada 2 volunteer dari DKV luar Formato tapi domisili di Mojokerto kan. Itu yang didapatkan itu justru lebih banyak lagi sebenarnya karena saya fokus di situ. Teman-teman itu kemarin seperti mengulang kembali mata kuliah di DKV yang tentang fotografi atau tentang pembrandingan ulang gitu, wisata gitu. Itu tambahan dari volunteer yang untuk desainnya. Gitu. Untuk teman-teman yang lain bisa belajar juga gitu dari teman-teman DKV di bagian branding wisata. Wah, memang mengikuti atau menjadi volunteer itu di suatu program banyak sekali ya manfaatnya Mbak Mas. Oh ya, mengingatkan pelaksanaan P3D ini tahun kemarin itu waktu pandemi ya, waktu corona masih banyak-banyaknya kasus itu. Nah, mungkin ada hambatan atau tantangan apa sih yang kalian rasakan saat menjalankan program ini? Banyak sih, aku sih. Ya tantangannya selain yang tadi pulang malam itu sebenarnya orang tua itu jelas khawatir ya soalnya pandemi juga takut kenapa-napa soalnya beberapa program di organisasi lain itu yang pemberdayaan desa itu pulang-pulangnya itu ada yang COVID semua gitu kan takutnya itu gitu itu tantangannya itu gimana sih caranya kita mencari solusi gimana caranya biar program itu bisa jalan gitu tapi nggak membangkang orang tua juga gitu sih selain itu kayaknya ada nambah ya. Kalau hambatannya sih sebenarnya yang paling mendasar karena mungkin tim kita juga rata-rata anak baru ya. Maksudnya kan ada perombakan tim di situ kan. Jadi karena memang sudah ada menjadi demisionaris dan lain sebagainya, pemahaman untuk tentang pemberdayaan desa itu sendiri benar-benar memulai dari awal. Jadi meskipun ada yang tahu tapi kan tidak seluruhnya itu bisa langsung paham gitu loh. Jadi kita belajar sambil berjalan. Jadi enggak tiba-tiba sudah tahu gitu, enggak. Jadi kita benar-benar belajar lagi dari awal dan apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita tambah di sana gitu kan. Terus juga hambatannya adalah menurutku yang selain dari Karang Taruna sendiri dan dari teman-teman tim itu adalah pemerintah desa. Jadi di sini yang sedikit mungkin menjadi kekurangan adalah penitik beratan keterlibatan pemerintah desa itu lebih dititik beratkan pada kepala dusun. Yang menurut saya itu sudah sudah bagus tapi belum cukup. Karena tanpa keterlibatan dari pemerintah desa yang lain, menurutku program itu hanya dianggap sebagai program dusun sajen saja. Padahal untuk dalam proposal itu kita mengatasnamakan desa sajen sebenarnya kan gitu. Nah, kerancuan di sini mungkin ya bisa dijawab berdasarkan pelaksananya yang dari awal karena memang dilaksanakan di dusun sajen dan juga dikelola sama anak-anak dusun sajen sendiri. Nah, tapi mungkin dari sini ya itulah hambatan di mana meskipun dengan sebegitu banyaknya Karang Taruna dusun sajen tapi kan keterlibatannya itu dari sekian banyak orang itu bisa dihitung jari gitu loh. Yang mana mungkin dari situ yaitu tadi kembali lagi bahwa kurangnya pemberian pemahaman dari pemerintah desa tentang program ini. Jadi cuma dari kami sejauh ini yang paling memberikan pemahaman tentang bagaimana P3D itu gitu. Nah,
Nah, dari penjelasan dari Mbak Alivia sama Mas Enrico tadi, sebagai ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana, solusi apa sih yang kalian ambil untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut? Jadi kalau saya dari sudut pandang masyarakat sama sudut pandang pemerintah ya. Jadi untuk sudut pandang masyarakat sendiri ya, khususnya layak sasaran, kita yang bisa kita kasih dan berikan solusi yaitu tentang kedekatan. Bagaimana kita menjalin kedekatan agar bisa mengerahkan seluruh anggota Karang Taruna, lebih spesifiknya untuk membantu di program ini. Jadi kita adakan ngopi bareng, kita ada sharing-sharing kecil di luar program ya. Jadi kita tidak kaku dalam melakukan pendekatan itu sendiri. Itu dan juga kita kadang-kadang juga ikut serta dalam kegiatan seperti lomba 17 Agustus dan juga lomba Ramadan ya. Jadi hanya ikut menonton mungkin ya kita ya, tapi di sisi lain itu adalah merupakan suatu penghormatan kita dan juga untuk kedekatan kita dengan masyarakat setempat, halayak sasaran. Lalu untuk yang pemerintah desa, menurut saya itu tidak bisa kita berikan solusi sejauh ini karena para beliau-beliau ini ya memang punya hak untuk menentukan siapa dan bagaimana yang membantu di P3D ini sendiri. Karena mungkin dari pihak seperti Pak Lurah dan mungkin jajaran lainnya itu lebih menitik beratkan kepada Pak Kepala Dusun. Akhirnya ya Pak Kepala Dusun saja yang mungkin banyak terlibat di di setiap kegiatan kita ya, meskipun kalau ada sosialisasi dan beberapa acara yang harus di dalam ruangan ya Al ya, jadi itu melibatkan para pejabat, mungkin itu sih ya, mungkin kedepannya bisa nggak hanya Pak Kepala Dusun tok ya, jadi bisa ke yang lain agar program itu ditegasi gitu loh, jadi nggak hanya berjalan oleh para teman-teman ini tadi. Oke, kalau boleh menambahkan nih ya, itu kan kalau faktor eksternal ya. Kalau misalnya dari internal sendiri, dari tim sendiri itu ada kendala. Waktu itu kan waktunya sudah semakin mepet kan sama deadline akhir gitu. Harus melakukan apa? Akhir itu jenenge? Penutupan program sama evaluasi ya, tim gitu kan ya. Nah, karena beberapa program itu masih berjalan tidak sesuai dengan bulan-bulan yang awal, jadi karena kedatangan tim juga tidak banyak gitu ya. Jadi dalam satu hari ini ada 2 kegiatan. Jadi tim ini dibagi yang satu untuk ini, yang satu untuk ini gitu. Kalau di BP2D kemarin itu kan langsung gitu kan. Jadi semuanya jadi satu, ya fokusnya ke situ. Nggak harus ke sana lagi, nggak harus ke sana lagi. Nah kalau yang P3D ini solusinya ya itu tadi dipecah tapi dalam waktu yang sama gitu. Tapi dalam kegiatan yang berbeda. Itu untuk solusinya. Untuk solusi yang selanjutnya kita itu melakukan pendekatan juga ya, jadi nggak harus ke Karang Taruna atau ke masyarakat, kita melakukan pendekatan sama sesama tim juga, memberikan pengertian bahwa ini loh sebenarnya kita itu punya tanggung jawab yang harus diprioritaskan kan ya itu. Kita juga sempat juga memberikan pengertian lebih lagi, barangkali orang tuanya masih khawatir, kita juga membantu bagaimana sih cara menjelaskannya biar orang tua itu bisa paham posisinya itu sekarang sedang mengerjakan apa gitu. Itu sih. Perizinan. Ya, perizinan. Nah, setelah mengikuti dan menjalankan program P3D ini, manfaat apa yang dapat Mas Enrico ambil dan Mbak Alivia ambil, baik itu di bagi organisasi maupun di perkuliahan gitu. Enrico dulu. Kalau di organisasi tentunya kita akan tahu ya bagaimana kita berada di luar peran kita. Katakanlah misal aku di Departemen PSDM, Mbak Al ini berada di Departemen Kominfo misalnya. Ada kemungkinan peran yang akan beda di dalam P3D ini gitu kan. Seperti Mbak Al menjadi ketua dan aku menjadi wakil. Nah, di situ peran-peran ini akan memberikan pemahaman kita dari sisi lain yang sudah kita lakukan di organisasi sendiri. Jadi kita mengetahui bagaimana sih peran itu berjalan, apalagi di dalam lingkup masyarakat yang tentunya akan sangat berbeda di dalam organisasi. Komunikasi pun akan juga berbeda di situ. Jadi kita belajar komunikasi dengan masyarakat, kita juga
cara memahami masyarakat itu gimana sih gitu kan. Kita mungkin di dalam teori itu kita gampang, tapi dalam praktik itu susah. Karena apa? Masyarakat punya pemahamannya sendiri gitu loh untuk memahami program itu. Bahkan awal-awal kita masuk itu, oh anak KKN gitu kan. Ya udah, program itu ya biarkan berjalan dan dibantu Karang Taruna. Padahal di sini sebenarnya tidak cukup seperti itu gitu loh. Bahkan sekelas masyarakat yang notabene bukan dari Karang Taruna itu boleh dilibatkan sebenarnya. Cuman praktek kita secara otomatis karena dipahami sebagai pengabdian desa gitu aja ya secara singkatnya oleh masyarakat. Jadi yang ikut ya cuma Karang Taruna. Ya pihak pemuda, dan menurutku yang tak rasakan manfaatnya selain itu ya di perkuliahan ya yang relate sama mata pelajaranku mungkin ada di mata kuliahku mungkin ada di perubahan sosial. Jadi dari tahun 2020 dan 2021 itu banyak perubahan. Jadi dari PAP 2D sampai P3D ini banyak perubahan di masyarakat yang mungkin bisa tak pahami dan sesuai dan sama mata kuliah itu tadi. Mungkin kurang lebih itu. Mungkin kembali. Dari aku sendiri manfaat itu banyak banget sih. Soalnya aku sendiri kan sebenarnya pengalaman organisasi itu kan minim banget ya. Jadi kenapa jadi ketua ini sebenarnya bingung juga gitu. Nah kebetulan ada si teman saya Enrico ini itu kan basic organisasinya luar biasa hebat gitu kan. Jadi ya terbantu gitu. Dan saya mendapatkan pengalaman bagaimana sih attitude sowan ke sebuah desa, ke masyarakat, itu hal yang pertama saya pahami. Yang kedua itu bagaimana sih caranya kita itu mengkomunikasikan kepada teman-teman gitu. Apa aja sih ini programnya itu biar teman-teman itu tahu gitu kan. Di situ saya kurang bisa public speaking. Di situ saya belajar di P3D ini public speaking walaupun masih sedikit, nggak banyak. Terus bagaimana sih kita itu berdiskusi gitu. Maksudnya berdiskusi bersama teman-teman, ini loh ada masalah di sebuah tempat gitu kan, gimana caranya kita bisa komunikasi bersama orang-orang desa, ini solusinya gimana gitu, gimana caranya itu jadi satu semua itu mungkin saya masih bingung, tapi itulah manfaat yang saya dapatkan itu keorganisasian dan bagaimana cara bersikap ketika mendatangi sebuah tempat baru. Itu sih untuk yang relate sama pelajaran sendiri. Di situ saya mempelajari bagaimana sih yang sebenarnya membranding sebuah wisata. Kalau misalnya di mata kuliah itu kan cuma mengambil di sebuah tempat terus dijanjikan tugas gitu aja kan ya, ambil gitu kan. Kalau sekarang ini benar-benar dipublikasikan secara nyata. Nah ini itu yang sangat saya butuhkan juga dalam perkuliahan gitu. Itu yang saya dapat. Udah sih itu aja. Berarti memang banyak sekali ya manfaat yang kita dapatkan dalam mengikuti suatu program, apalagi program P3D ini. Ya. Nah sebelum penutupan nih, harapan apa sih yang kalian inginkan terhadap pengadaan program pemberdayaan desa atau sejenisnya untuk kedepannya gitu? Mungkin. Ya, jadi harapan saya ya untuk program ini karena juga ini berasal dari mahasiswa Mojokerto sendiri ya, Forum Mahasiswa Mojokerto Universitas Negeri Surabaya ya. Jangan lupa Universitas Negeri Surabaya. Nah, harapan saya kedepannya khusus untuk Formato, kalau memang kalian dirasa mampu, maka teruskan. Jadi tetap jalin komunikasi dengan pihak halayak sasaran, khususnya di wilayah Sajen, karena akan banyak ilmu yang kalian dapat nanti ke depannya, apalagi khususnya kepariwisataan. Nah, juga ke depannya semoga program ini bisa diikuti kembali ya, diikuti kembali. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi kalian mengikuti bagaimana prosesnya, bagaimana resiko yang akan kalian ambil, dan kalian akan memanajemen waktu khususnya kalian untuk berada di wilayah desa sendiri. Seperti misalnya kalau kita kan di wilayah Sajen, nah kalian akan berusaha untuk membagi itu, dan semoga ya kedepannya nanti teman-teman bisa bersilaturahmi kembali ya, dan juga intinya semoga lancar semuanya, pemberdayaan desa tetap menjadi program yang identik dengan kita, khususnya Forum Mahasiswa Mojokerto Universitas Negeri Surabaya. Mungkin dari saya itu. Ya. Dari saya mungkin nggak terlalu banyak ya, yang saya harapkan, yang sangat-sangat saya harapkan itu semoga di Sajen Edu Adventure sendiri di wisata water tubingnya itu bisa semakin berkembang dan semakin ramai gitu kan ya. Soalnya itu kan
pertama gitu kan ya. Itu wisata sebelumnya ada P2D, P3D itu sebenarnya sudah diliput di TV, di Trans TV kalau nggak Trans 7 waktu itu kan ya. Jadi saya harap bisa lebih ramai lagi untuk orang-orang datang ke situ. Saya harap begitu. Dan untuk teman-teman mahasiswa sendiri saya harap apapun kegiatan yang kalian lakukan, kalian harus ikhtiar ya, fokus juga dan jangan terlalu overthinking gitu kan. Biasanya kan kayak bingung ini bingung itu, tapi yang harus kalian paham itu kerja tim itu bukan kalian sendiri yang mengerjakan. Kerja tim itu kalian itu harus bareng-bareng gitu. Walaupun sekalipun kalian introvert atau gimana ya, atau sukanya kerja di backstreet atau di bagian belakang layar gitu, tetap harus bisa berkomunikasi sama teman-teman untuk kerja tim. Gitu. Udah itu aja. Ya, semoga harapan-harapan tersebut dapat terkabulkan dan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, amin. Amin. Nah, tidak terasa waktu telah berlalu dan kita sudah tiba di penghujung acara podcast. Nah, dari perbincangan kita hari ini mengenai P3D membuat kita tahu perjalanan Formato UNESA dari awal sampai sekarang mengikuti program pemberdayaan desa itu tidaklah mudah ya. Perlu usaha, tenaga, kerjasama dan kekompakan untuk melancarkannya. Betul sekali ya. Sudah saatnya kami pamit undur diri. Terima kasih kepada Mbak Olivia dan Mas Enrico telah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi pemateri atau narasumber pada podcast Formato 2022 kali ini. Tapi jangan khawatir, teman-teman bisa menantikan episode-episode Formato UNESA selanjutnya yang tidak akan kalah seru. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa follow Instagram Formato @formatounesa dan subscribe channel YouTube Formato UNESA. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Kemudian kami pamit undur diri. Jika rindu, nonton podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus Formato Podcast di channel YouTube Formato UNESA. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Formato UNESA. Ini